Halo Ananda sekalian, bagaimana kabarnya saat ini? Bapak berharap kondisi kamu sedang baik-baik saja, supaya kita bisa melanjutkan aktivitas kita. Pada kali ini kita akan belajar mengenai letak dan luas Indonesia Part 1, mengenai pemahaman lokasi melalui peta. Melalui pembelajaran ini, Bapak berharap ada dua topik yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pengertian peta, dan yang kedua adalah tentang komponen peta. Mari kita pelajari bersama. Ananda sekalian, kamu bisa amati. Bapak memberikan ada 3 gambar. Ya, bisakah kamu tentukan nama-nama gambar berikut ini? Kemudian tentukanlah persamaan dan perbedaannya. Sementara kamu bisa pause, kamu berpikir, dan memberi nama dari setiap gambarnya. Ini adalah gambar dan penjelasannya. Untuk gambar yang pertama, ini kita kenal dengan globe. Ya, globe adalah gambaran bumi yang diperkecil dengan bentuk yang hampir sama dengan bentuk aslinya bumi. Jadi bentuknya sama tapi ukurannya diperkecil. Yang kedua, ini adalah gambar peta. Peta sendiri adalah gambaran bumi dalam bentuk bidang datar. Nah, ini. Jadi peta ini adalah gambaran bumi tapi bentuknya dalam bidang datar. Gambar yang ketiga, ini adalah atlas. Jadi atlas itu adalah kumpulan dari beberapa peta kemudian dijadikan menjadi satu buku. Ananda sekalian sudah mampu membedakan mana globe, peta, dan juga atlas. Pada kali ini kita akan coba fokus kepada peta. Kamu bisa amati gambar ini. Pada peta ini kita melihat ada begitu banyak warna dan simbol. Misalnya saja, ada warna biru, warna hijau, warna kuning, bahkan ada yang warna coklat. Selain itu, kita juga di sini bisa melihat ada simbol titik, kemudian juga ada simbol petak. Ya, masih banyak lagi ada simbol sebenarnya di sini yang ukurannya kecil dan kita sulit mengamatinya. Tetapi dari warnanya saja kita bisa lihat ini warna-warnanya berbeda-beda. Tentu ini semuanya warna dan simbol ini memiliki makna. Selain itu, di sini juga ada beberapa gambar yang mungkin kita kurang tahu apa namanya. Melalui pembelajaran ini, Bapak berharap kita paham, tahu namanya, dan untuk apa kegunaannya. Jadi komponen peta, komponen itu maksudnya adalah bagian-bagian. Jadi setiap peta harus memiliki judul peta. Judul peta memberikan informasi mengenai isi suatu peta. Sebagai contohnya, judul sebuah peta, peta Provinsi Bali, maka isi dari peta tersebut adalah tentang Provinsi Bali. Komponen kedua adalah skala peta. Skala peta terletak di sini. Oke, pada gambarnya kecil, maka Bapak sengaja zoom di sini ya. Ini adalah skala peta. Skala peta ini menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di dunia nyata atau di lapangan. Contoh, skala sebuah peta adalah 1 berbanding 400.000. Berarti objek yang jaraknya hanya 1 cm di peta ini dalam real life-nya itu adalah 400.000 cm di dalam dunia nyatanya. Kemudian jenis skala ada 2 jenis. Yang pertama adalah ini namanya skala angka, dan ini adalah skala garis atau grafis.
Kedua-duanya tujuannya sama, yaitu memberikan pengertian mengenai jarak di peta dan juga jarak dalam kenyataannya. Pada komponen ketiga itu adalah orientasi utara. Ya, namanya orientasi utara sebenarnya didasarkan pada tidak semua peta memberikan mata angin yang lengkap. Beberapa peta hanya memberikan arah utara saja. Nah, kalau dalam gambarnya kita bisa lihat ini adalah contoh dari orientasi utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Beberapa contoh simbol orientasi utara ada pada gambar ini. Kamu bisa perhatikan satu persatu. Komponen keempat adalah simbol peta. Simbol peta bisa kita lihat pada peta tersebut. Misal dari warnanya hijau, warnanya kuning, warnanya coklat, kemudian lautnya biru, kemudian semakin ke samudra semakin biru, dan simbol-simbol lain. Simbol-simbol ini digunakan untuk mewakili objek yang dipetakan. Jadi misal kalau ada gunung di Sumatera Barat, maka di sini dibuat simbol gunung juga, ya. Nah, simbol tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam ini sebagai keterangannya, sehingga kita tahu apa maksud dari simbol tersebut. Berikut ini ada jenis-jenis simbol peta. Yang pertama itu adalah simbol titik. Ya, ini ya. Dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lain-lainnya. Kamu bisa pause untuk melihat simbolnya dan membaca apa maknanya. Yang kedua itu adalah simbol garis. Itu dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran serta ketebalan. Kamu bisa pause untuk sementara, kemudian baca makna dari setiap simbolnya. Kemudian yang ketiga itu adalah simbol warna. Ini digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Misal, ini semakin ke arah coklat, maka datarannya atau permukaannya semakin tinggi. Sedangkan semakin hijau, ini adalah dataran rendah. Kemudian laut juga begitu. Kalau laut yang birunya seperti ini biasanya laut yang dangkal. Tetapi semakin biru, semakin ke bawah, maka ini kedalamannya semakin dalam. Yang terakhir itu adalah simbol area, yang mana gambar pada peta berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Misal, ini seperti danau, rawa, sawah, kemudian formasi batuan kapur. Yang kelima, pada peta adalah garis koordinat. Pada peta, Bapak sudah memberikan dua warna. Ada yang warna kuning dan ada garis yang berwarna merah. Garis yang berwarna kuning itu garis vertikal, namanya garis bujur. Sedangkan garis yang berwarna merah yang horizontal itu namanya garis lintang. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Komponen keenam dari peta adalah inset peta. Inset peta bisa kita lihat di sini. Ya, inset peta ini merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Misalkan ini adalah peta dari Kalimantan. Maka ada peta kecil yang menunjukkan Kalimantan ini dalam cakupan yang lebih luas. Komponen peta yang ketujuh adalah legenda peta. Legenda peta ini menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Melalui legenda, kita akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan.
Jadi misalnya kalau kita menemukan tanda ini pada peta, maka kita akan mengerti, oh itu maksudnya adalah kecamatan. Kalau sekiranya kita menemukan tanda ini, berarti maksudnya adalah jalan utama. Kalau kita menemukan tanda ini, maka itu adalah artinya kota. Komponen peta yang terakhir itu adalah sumber peta. Sumber peta kita bisa lihat di sini. Ya, sumber peta itu menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Keabsahan atau kualitas suatu peta akan semakin terpercaya ketika itu dibuat oleh lembaga terpercaya. Kualitas peta semakin akurat ketika itu dicetak oleh lembaga terpercaya. Itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Bapak berharap melalui video ini kamu sudah memahami apa itu pengertian peta, kemudian apa saja yang ada di dalam peta yang itu merupakan komponennya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran Bapak. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel Bapak. Salam sehat.